Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kasih sayang Allah sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka tadi melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim setiap malam Selasa, pengajian, kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, pada sahabat, para tabi'in, kepada seluruh umat yang istiqomah menjalankan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadratul kiram yang saya hormati, saya muliakan, guru kita bersama Al-Ustaz Ad-Doktor Bahrul Ulum MA, para tokoh masyarakat, ketua RW, para ketua RT, ketua DKM, pengurus masjid, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Al-Qur'an surah Al-Fatihah dan niatkan untuk almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, juga sanak famili kita yang telah lebih dulu pulang ke rahmatullah, jamaah kita, dan wabil khusus kemarin yang baru saja meninggal dunia, salah satu anak dari jamaah kita itu Pak Imam. Mudah-mudahan diberikan ketabahan bagi keluarga dan kesabaran bagi keluarga, dan diampuni segala dosa-dosa almarhum. Juga mudah-mudahan Fatihah ini menjadi wasilah di antara kita atau keluarga kita atau jamaah kita ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Kalau khusus istri dari Pak Imam, mudah-mudahan disehatkan kembali. Juga semoga dengan wasilah Fatihah ini untuk kita yang membacanya, mudah-mudahan yang punya urusan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya doa-doa dikabulkan oleh Allah doa-doa, yang punya hutang piutang dibantu oleh Allah, dimudahkan untuk melunaskan, yang punya anak keturunan dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. La ilaha ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-148. Arba'un minasyaqa'i jumudul 'ain wa qaswatul qalbi wal hirsu wa tulul amali. Rawahu Abu Nu'aim an Anas. Arba'un minasyaqa, 4 perkara yang termasuk daripada penyebab penderitaan seseorang. Di orang kalau ada salah satu di antara keempatnya itu bisa menderita, apalagi semuanya ada. Menderita fid dunya wal akhir, menderita dunia akhirat. Kita kan maunya bahagia, bahagia dunia dan akhirat. Doa kita, atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia, dan juga wafil akhirati hasanah, akhirat juga minta kebaikan. Nah ini sebaliknya, kalau ada 4 hal ini dalam diri kita, bukan kebaikan yang kita dapatkan, tapi justru penderitaan dunia dan akhirat. Apa aja 4 hal itu? Yang pertama kata Nabi, jumudul aini. Terus secara bahasa diartikan adalah mata yang picik. Tapi ini pengertiannya adalah jumudul aini itu orang yang tidak menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan. Yang pertama, orang-orang yang berdosa tapi enggak nyesal sama dosanya. Maka setiap orang memiliki dosa, dan sebaik-baik pendosa kata Nabi at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau yang namanya dosa, salah, itu wajar, sesuatu yang wajar dilakukan. Artinya setiap manusia udah pasti punya dosa. Ini ada di sini, tapi di sini muka-muka enggak berdosa semua. Muka-muka tanpa dosa di sini. Ya, di sini. Orang lagi ngaji masa dosa. Di luar juga insya Allah. Tapi ketika kita berdosa, maka sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menyesali atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, maka Nabi nyuruh kita untuk senantiasa istighfar. Baginda Rasul dalam satu riwayat sab'ina marratan, 70 kali beliau istighfar sehari semalam. Dalam riwayat lain mi'ah, 100 kali beliau istighfar. Sekarang saya mau tanya, Nabi ada enggak dosanya? Enggak ada. Nabi enggak punya dosa, tapi istighfarnya 100. Kita yang banyak dosa berapa kali? 3 kali habis sholat. 3 kali habis sholat. Itu pun sambil garuk-garuk. Kadang sambil buka HP. Astagfirullah. Sambil baca WA. Yang asam urat sambil megang-megang kaki. Astagfirullah. Istighfar. Artinya 3 kali pun kita nggak serius istighfar. Maka pada kesempatan ini, mari istighfar bukan hanya setelah sholat, tapi dawamkan istighfar setiap saat. Dawamkan. Kalau Nabi istighfarnya 70 yang gak punya dosa, 100 kali dalam riwayat lain, maka pantasnya kita berapa? Pantasnya kita berapa? Berapa, Budi? Dosa kita banyak, Pak. Dosa kita banyak.
apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak biar kata istrinya cakep, bonceng di belakang, pelukan istrinya. Ada cewek lewat di depan, masih dilirik. Itu Pak Yadi. Padahal yang lewat masih cakepan bininya, masih jadi itu. Ya, artinya kita semua punya dosa, maka tiap hari kita berdosa, tiap hari kita hapus dosa. Sehingga mudah-mudahan saat waktu kita selesai, Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi metode Allah menghapus dosa kita, caranya ada beberapa. Itu diantaranya dengan kita beristighfar. Ada lagi orang yang banyak dosa, metode menghapus dosanya adalah banyak berbuat amal baik. Amal baik juga menghapus dosa. Ada lagi cara Allah menghapus dosa kita, dan ini cara yang mungkin kita juga nggak suka, yaitu Allah menurunkan ujian berupa banyak sakit. Itu sakit, orang sakit kemarin kita udah bahas. Orang sakit itu semakin lama dia sakit, semakin banyak sakitnya. Itu Allah angkat penyakit, Allah angkat segala dosa-dosa. Maka ada orang yang sakitnya lama, itu Allah lagi ampunin banyak dosa yang diampunin. Nah, itu salah satu cara Allah menghapus dosa. Jadi yang pertama adalah jumudul aini, orang yang tidak menyesali perbuatan dosa. Malah sekarang kadang ada orang bangga dengan dosa. Kita dosa malu apa enggak? Malu. Kalau malu tuh berarti masih ada penyesalan. Enggak enak berbuat dosa. Malu sama Allah. Masih ada penyesalan. Tapi ada sekarang golongan orang yang bangga dengan dosa. Diceritain itu dosanya di sosial media. Saya selingkuh loh sama ini katanya. Tapi istrinya nggak tahu. Nah, inisialnya ABCD dikasih tahu. Bangga dengan dosa. Oh, saya udah berhubungan dengan lebih dari 10 orang laki-laki. Masa itu kan menceritakan bangga dengan aib dan dosa. Saya rasa itulah yang termasuk dengan jumudul ain. Bukannya dia nyesel, tapi dia bangga. Artinya dia membenarkan dosa dia. Anggap apa gue begini. Yang kedua, jika ini termasuk ada dalam diri seseorang, maka termasuk penderitaan baginya, yaitu qaswatul qalbi, kerasnya hati. Maksud keras hati itu susah menerima nasihat. Itu keras. Kalau dinasehatin merasa dia lebih benar dari yang ngasih nasihat. Keras. Kalau ibadah berat, susah ibadah. Namanya qaswatul qalbi. Ini sebagaimana dalam Al-Quran, penyakit hati yang parah itu diderita oleh Bani Israel. Al-Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian keras hati mereka setelah itu. Bahkan Allah menerangkan umpama kerasnya itu bagaikan kal hijar, seperti batu, au asyaddu qaswah, atau yang lebih keras dari itu. Nah, maka kita mesti jauhkan diri kita daripada kerasnya hati.
Gimana caranya supaya hati kita lembut, hati kita enggak keras, hati kita gampang menerima nasihat, hati kita gampang untuk ibadah? Salah satu caranya Pak, untuk melembutkan hati, salah satu caranya itu banyakin zikir. Banyakin zikir. Banyak ingat sama Allah. Pertama. Kemudian yang kedua, selain banyakin zikir, tadi ya, yang saya sarankan zikir untuk kita itu perbanyak istighfar. Silakan zikir yang lain, cuman sebelum kita zikir yang lain istighfar dulu, supaya dosa kita nggak ada dulu, dihapus dulu. Kemudian yang kedua yang bisa melembutkan hati itu Pak, yang kedua adalah zikrul maut. Ingat kepada kematian. Zikrul maut. Itu nasihat tapi nggak bersuara, yaitu kematian. Ingat Pak. Kemudian yang ketiga Pak, yang bisa melembutkan hati itu banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Ada orang susah, kita kasih. Ada fakir miskin, anak yatim, kita kasih. Tiap hari Pak, tiap hari sedekah. Saya gaji pas-pasan Ustaz. Duit bakal makan aja susah. Sedekah itu nggak mesti pakai duit. Sedekah itu nggak mesti. Ada sampah depan masjid, pungut itu jadi sedekah. Ada orang yang lagi murung, kita senyumin, itu sedekah. Jadi sedekah itu nggak mesti pakai duit. Ya, tapi kalau ada duit, jangan senyum mulu. Kata Ustaz, senyum sedekah, gue senyum aja terus dah. Bukan begitu. Tetap sedekah, infak kita keluarkan. Itu bisa melembutkan hati kita. Nah, itu yang kedua, yaitu kerasnya hati. Mudah-mudahan Allah juga menjauhkan diri kita dari kerasnya hati. Kemudian yang ketiga, wal hirsu, yaitu sifat serakah dalam diri. Nah, ini juga bisa menyebabkan asyaqa, penderitaan baik di dunia maupun akhirat. Al hirsu, yaitu keinginan yang menggebu-gebu atas sesuatu. Dengan kata lain, ini sifat serakah. Itu juga dapat menyebabkan penderitaan. Dan yang keempat, watulul amali, yaitu tulul amal itu artinya panjang angan-angan, kerjanya menghayal. Nah, ini bisa dua arti. Tulul amal dalam arti duniawi, dan tulul amal yang sesungguhnya ini dalam arti ukhrawi. Dalam arti duniawi ini saya kasih contoh begini. Besok gue mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Bali umpamanya. Jalan-jalan ke Bali. Atau jalan-jalan ke kampungnya Pak Haji. Bali jangan. Iya, saya ganti. Ke Serang aja ya. Pengen jalan-jalan, pengen healing kalau bahasa sekarang. Nah, tapi dia kagak ada usahanya, dia tidur aja di rumah. Itu namanya tulul amal. Dia kepengen sesuatu, tapi nggak ada tindakan dalam mengerjakan sesuatu. Itu namanya tulul amal. Nah, tapi tulul amal yang dimaksud di sini adalah tentang ukhrawi, ya. Kita kepengen masuk surga, ya. Pengen semua masuk surga ya? Ada yang kepengen? Enggak ada, semua juga pengen masuk surga. Kita pengen masuk surga, tapi ibadah kita malas. Kenapa itu loh? Kita pengen masuk surga, tapi pelit, nggak mau sedekah. Kita pengen masuk surga, ya begitu. Ada kotak amalnya lewat. Ada Jumat ya, kotak amal, masih kotak amal kalau pakai
Tak amal lewat, dibuka dompet. Ada abu-abu, merah, hijau, kalau cepat. Itu kita pilih yang mana tuh? Yang merah, alhamdulillah. Merah apa? Goceng. Itu katanya mau surga, tapi kita pelit untuk membeli surga. Ini namanya tulul amal juga. Tapi dipantaskan dengan yang kita punya. Jangan kita ada duit cepean, gocapan, gocengan, cebanan. Ini duit bakal makan seminggu, kita masukin yang cepean. Jangan juga begitu. Artinya kita pantaskan dengan rezeki yang kita punya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu pernah berwasiat, berpesan kepada anaknya yang namanya Nabi Sis alaihissalam. Pesan pertama kata Nabi Adam kepada anaknya, jangan engkau merasa hidup aman di dunia, karena aku yang hidup tenang di surga, yang sifatnya abadi, ternyata aku dikeluarkan oleh Allah. Jadi pesan pertama Nabi Adam kepada Nabi Sis, jangan merasa aman lo hidup di dunia. Gua aja yang dulu di surga bisa dikeluarin, apalagi lo yang hidup di dunia, masuk surga aja belum. Kemudian pesannya yang kedua adalah, janganlah engkau merasa mengikuti hawa nafsu dari istri-istrimu. Nah, ini juga. Jangan mengikuti hawa nafsu dari istri. Karena aku bertindak menurut hawa nafsu istriku. Ini kisah Nabi Adam tuh yang kita tahu kan. Nabi Adam memang gak mau makan buah kulit, tapi kan istrinya yang godain, istrinya yang minta, bang, ayolah sedikit aja, enak ya, ayo dimakan. Nah Pak, banyak kejadian juga sekarang itu, saya yakin Pak, kejadian-kejadian koruptor segala macam itu dia awali bisa jadi dari istrinya. Ini istrinya dengar ya katanya, saya pakai speaker dalam. Dari istrinya marah di rumah sama saya. Istri berapa paling? Oh iya. Jadi jangan terlalu kita mengikuti hawa nafsu daripada istri, karena ketergelinciran Nabi Adam dimulai dari situ. Nah, kemudian pesannya yang berikutnya adalah kepada Nabi Sis, setiap perbuatan yang akan kita lakukan itu mesti dipikirkan dulu akibatnya. Karena pada waktu itu beliau tidak lagi merenungkan akibat. Ini jelas ya. Jadi kita mau ngapa-ngapain mesti pikirkan dulu akibat. Kalau akibatnya kurang lebih jelek buat kita, maka tinggalkan. Dan yang keempat pesannya, ketika hati kita merasa gamang atas sesuatu, merasa galau atas sesuatu, maka tinggalkanlah yang mau kita lakukan itu. Jadi kita mau melakukan sesuatu, kemudian hati kita kayaknya nggak pas, kayaknya nggak beres, maka tinggalkan itu. Karena pada waktu itu dia pun merasa gamang, merasa galau Nabi Adam, tapi nggak dihiraukan, dilanjutkan terus mengerjakannya sehingga dia menemui penyesalannya, gitu ya. Dan kemudian pesannya terakhir adalah bermusyawarahlah dulu kalau mau ngerjain sesuatu yang kita nggak tahu. Karena pada waktu itu saya nggak musyawarah lagi sama malaikat. Jadi Nabi Adam nggak nanya lagi, wahai Jibril, kalau dia nanya, boleh nggak nih gue makan? Nggak dikasih sama Jibril. Tapi tindakannya ceroboh, langsung dilakukan, gitu ya. Nah, maka dari itu supaya kita
tidak tulul amal, ya, tidak berangan-angan dengan sesuatu yang menyangkut dengan akhirat, maka pesan-pesan daripada Nabi Adam ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baik. Nah, inilah hadis yang pertama yang 148. Kemudian saya ingin melanjutkan. Jadi saya ulang ya, dari keempat yang menyebabkan penderitaan seseorang di dunia dan akhirat, yaitu jumudul aini, orang yang tidak mau menyesal dengan dosanya. Yang kedua, qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Yang ketiga, wal khirsu, orang yang serakah. Dan yang terakhir adalah watulul amali, dan orang yang panjang angan-angan terhadap akhirat, pengen masuk surga, pengen ridho Allah, tapi berat untuk ibadah. Kemudian sekarang yang ke 149, ini lawannya. Arba'un la yusibna illa bi'ajabin. As-samtu wa huwa awwalul ibadah, wat tawadu'u wa zikrullahi wa qillatus syai'i, rawahu at-Tabrani an Anas. Ada empat hal yang ketika itu ada dalam diri seseorang, la yusibna illa bi'ajabin, maka tidak akan menimpa keburukan terhadap orang itu kecuali dengan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Apa empat itu? Ini sebaliknya. Kalau yang tadi mesti kita jauhkan, kalau yang ini mesti ada dalam diri kita. Yang pertama adalah as-samtu wa huwa awwalul ibadah, yaitu diam, dan diam itu wa huwa awwalul ibadah, awal dari ibadah. Maksudnya apa? Ibadah itu, Pak, konsep ibadah itu kalau enggak disuruh jangan dikerjain. Itu ibadah. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadah lit tahrim. Asalnya ibadah itu diharamkan kecuali yang disuruh. Itu maksudnya gitu. Kita ibadah sama Allah, sholat disuruh apa enggak? Disuruh, maka kita kerjakan. Nah, akan tetapi ibadah yang tidak, umpamanya kita sholat maghrib, disuruh, ya kita sholat maghrib 3 rakaat. Nah, habis itu kita habis maghrib sholat lagi, sholat wajib lagi umpamanya. Belum waktunya isya kita udah sholat isya. Artinya kan itu nggak disuruh, berarti kita nggak dikerjakan. Jadi awal daripada ibadah itu adalah litahrim. Jadi nggak boleh kita ibadah kecuali disuruh oleh Allah. Kemudian yang kedua, wat tawadu. Tawadu itu artinya adalah rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang menganggap dirinya, ini rendah hati, menganggap dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Namanya rendah hati. Beda sama rendah diri ya. Kalau rendah diri mah minder, rendah diri. Ini rendah hati, merasa dirinya tidak lebih baik dari orang. Ini kata Ibnu Athaillah nih. Bahkan ketika dia sedang merendah pun dia ngerasa nggak lebih baik. Nih, kadang begini Pak. Ada orang yang rendah hati, tapi karena dia rendah hati, dia merasa lebih baik dari orang. Agama udah ngerasa nggak lebih tinggi dari dia, gue udah baik gitu. Nah itu juga berarti dia ngerasa lebih baik. Kata Ibnu Athaillah, orang yang tawadu itu bukan dia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih tinggi dari yang dilakukannya. Jadi orang yang tawadu bukan ketika dia merendah dia merasa lebih tinggi dari orang. Nah, kan tetapi orang yang tawadu itu
apabila ketika dia merendah menganggap dirinya lebih rendah dari sikap tawaduknya. Bahasanya paham gak gitu? Orang yang tawadu itu menganggap dirinya lebih rendah dari tawaduknya itu. Jadi benar-benar dia ngerasa lebih rendah. Bukan cuma dari orang lain, tapi dari sifat tawaduknya itu pun dia ngerasa rendah. Nah, itu yang kedua, yaitu sifat tawadu. Rendah hati, menganggap dirinya lebih bukan lebih baik, menganggap orang lain mungkin lebih baik dari diri dia. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah. Nah, tapi sebelum saya masuk ke zikrullah, tadi dulu ya, orang yang tawadu itu cirinya nih Pak. Kita bisa mungkin ini ya sama diri kita. Ini kita udah tawadu apa belum? Gitu ya. Salah satu cirinya adalah orang yang tawadu, mereka lebih senang nggak dikenal di hadapan orang. Jadi dia nggak senang Pak muncul tampil di depan pengen terkenal gitu. Orang tawadu tuh nggak pingin tenar. Ya udah, apa adanya aja gitu ya. Nggak ada yang dibuat-buat. Kemudian orang tawadu itu orang-orang yang mencintai fakir miskin dan senang duduk dengan fakir miskin. Orang tawadu. Jadi kalau ada orang ngaku tawadu tapi nggak pernah nyampur sama orang miskin, maunya sama orang kaya, maunya sama orang pejabat, maunya sama orang hebat, belum tawadu. Karena orang tawadu itu cirinya dia senang dengan orang-orang